Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tugas proyek kami, mata kuliah Arsitektur Enterprise dengan judul Perencanaan Arsitektur Enterprise menggunakan TOGAF ADM pada Horizon Hotel. Kelas 196A.37. Sebelumnya kami akan memperkenalkan terlebih dahulu nama anggota kelompok. Yang pertama ada Farhan Mulyawan dengan NIM 192002007, dan yang kedua ada Mahfudin dengan NIM 1920061, dan yang ketiga saya sendiri Muhammad Rizky dengan NIM 192000396, dan yang keempat Muhammad Rifaldi dengan NIM 192000343. Ini pembahasan daftar isi. Bab pertama ada pendahuluan, bab kedua adalah landasan teori, bab ketiga ada hasil dan pembahasan, bab keempat ada kesimpulan, dan bab kelima ada saran. 1. Pendahuluan. Latar belakang. Sektor pariwisata terus digalakan karena sektor ini merupakan andalan dalam menghasilkan pendapat masyarakat serta devisa bagi negara. Arsitektur perusahaan pada penelitian ini akan dilakukan berdasarkan langkah-langkah dalam kerangka kerja The Open Group Arsitektur Framework atau TOGAF. Tahapan yang dilakukan meliputi arsitektur visi, arsitektur bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi, dan arsitektur teknologi. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana arsitektur enterprise dalam menggunakan TOGAF dapat membantu jasa pelayanan seperti Horizon Hotel agar dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mengelola perusahaan. Yang kedua, apa manfaat yang diharapkan dari penerapan TOGAF dalam mengoptimalkan seluruh lini bisnis Horizon Hotel. Yang ketiga ada bagaimana penggunaan TOGAF dapat mengaruhi proses pengembangan solusi teknologi, baik dalam pemilihan teknologi maupun integrasi sistem. Tujuan. Penggunaan TOGAF dapat membantu Horizon Hotel dalam merancang dan mengelola perusahaan yang terintegrasi dengan membuat arsitektur yang terstruktur dengan baik, sehingga dapat meningkatkan efisien operasional hingga penggunaan sumber daya. Kedua, landasan teori. Enterprise Architecture. Enterprise Architecture merupakan sebuah master plan yang berperan sebagai kolaborator dari berbagai aspek, termasuk perencanaan bisnis seperti tujuan, misi, visi, dan prinsip tata kelola yang baik. Dalam mendukung proses bisnis perusahaan, master plan ini membantu dalam perencanaan struktur organisasi, tugas, dan kegiatan perusahaan pada aspek komputerisasi seperti sistem informasi dan database, serta infrastruktur teknologi yang mendukung bisnis seperti komputer, jaringan, dan sistem operasi. The Open Group Architecture Framework atau TOGAF. The Open Group Architecture Framework atau TOGAF adalah suatu framework yang banyak digunakan dalam pengembangan arsitektur perusahaan. TOGAF menyediakan metode dan tools untuk membangun, mengelola, dan mengimplementasikan serta pemeliharaan arsitektur enterprise dan sistem informasi. Siklus pengembangan TOGAF ADM merupakan metodologi logis yang terdiri dari 8 fase utama untuk pengembangan dan pemeliharaan, yang terdiri dari bisnis arsitektur, data arsitektur, aplikasi arsitektur, dan technical arsitektur dari organisasi. Pada gambar di samping merupakan fase ADM, menjelaskan fase TOGAF ADM. Beberapa fase dalam TOGAF ADM diantaranya ada preliminary phase. Dalam fase ini menjelaskan aktivitas persiapan untuk menentukan ruang lingkup arsitektur TOGAF dan mendefinisikan struktur organisasi dalam perusahaan. Yang kedua ada fase A, Architecture Vision. Fase ini menguraikan kondisi infrastruktur TI dalam perusahaan dan mengidentifikasikan stakeholder, visi, dan misi dalam perencanaan arsitektur. Fase B, Business Arsitektur. Dalam fase ini menguraikan pengembangan arsitektur bisnis yang telah didefinisikan dalam visi arsitektur yang akan digunakan dalam pengembangan proses bisnis perusahaan. Yang keempat ada fase C, Information System Arsitektur. Pada tahapan ini pengembangan sistem informasi mandiri yang dikembangkan berdasarkan kebutuhan perusahaan. Fase D, Teknologi Arsitektur, menentukan teknologi dan perangkat lunak yang akan digunakan dalam membantu mengimplementasikan teknologi informasi dalam perusahaan. Dan yang terakhir keenam, fase E, Opportunities and Solution. Dalam tahapan ini menjabarkan hasil pembentukan blueprint dari information system arsitektur sampai teknologi arsitektur untuk menganalisa gap
antara sistem lama dan sistem baru. Dan yang ketujuh ada fase F, migration planning. Pada fase ini akan dilakukan analisis resiko dan biaya. Yang ke-8 ada fase G, implementation governance. Fase ini menganalisa keaktifan dan efisiensi dari pengimplementasian sistem yang telah dibangun. Yang ke-9 ada fase H, arsitektur change management. Pada fase ini melakukan menyusun prosedur-prosedur yang akan digunakan untuk menjalankan sistem baru yang telah dibuat. Yang ke-9 ada recruitment management, menguji proses pengelolaan arsitektur rekrutmen sepanjang siklus ADM berlangsung. Metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian kali ini yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan setting tertentu yang ada di dalam kehidupan real atau alamiah dengan maksud menginvestigasi dan memahami fenomena apa yang terjadi, mengapa terjadi, dan bagaimana terjadinya. Artinya, riset kualitatif berbasis pada konsep going exploring yang melibatkan in-depth and case-oriented study atau sejumlahnya kasus atau kasus tunggal. Berikut ini adalah gambar dalam metode penelitian. Yang pertama ada studi literatur, yang kedua pengumpulan data, yang ketiga ada analisa data, yang keempat ada implementasi TOGAF ADM, dan yang terakhir hasil. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Farhan Mulyawan. Saya akan melanjutkan presentasi dari Muhammad Rizky. 3. Hasil dan pembahasan. Preliminary PAS. Berikut aktivitas utama dan aktivitas pendukung yang digambarkan melalui analisis value chain untuk melihat analisis bagian internal pada Horizon Hotels. Value chain Horizon Hotels. Aktivitas pendukung. Penelitian. Di aktivitas pendukung ada penelitian dan pengembangan, akuisisi dan pengadaan, dukungan dan infrastruktur. Lalu ada aktivitas utama. Di aktivitas utama ada penerimaan dan manajemen reservasi, layanan pelanggan, operasi hotel, dan pemasaran dan penjualan. Lalu ada visi dan misi. Aktivitas utama, penerimaan dan manajemen reservasi yaitu meliputi aktivitas penerimaan tamu, check-in, check-out, dan manajemen reservasi kamar. 2. Layanan pelanggan termasuk aktivitas seperti pelayanan tamu, pengelolaan keluhan tamu, dan penanganan masukan atau saran dari tamu. 3. Operasi hotel yaitu melibatkan manajemen operasional harian hotel termasuk manajemen kamar, penyediaan makanan dan minuman, kebersihan, keamanan, dan pemeliharaan fasilitas hotel. 4. Pemasaran dan penjualan merupakan aktivitas ini mencakup strategi pemasaran untuk menarik tamu baru, promosi hotel, manajemen saluran distribusi, dan program loyalitas pelanggan. Aktivitas pendukung. 1. Penelitian dan pengembangan yaitu melibatkan penelitian pasar, pengembangan konsep hotel, dan inovasi dalam pelayanan dan fasilitas. 2. Akuisisi dan pengadaan termasuk aktivitas seperti mencari dan menjalin hubungan dengan pemasok, negosiasi kontrak, dan pengadaan peralatan dan bahan hotel. 3. Dukungan dan infrastruktur meliputi manajemen keuangan dan akuntansi, manajemen sumber daya manusia, teknologi informasi, dan pemeliharaan infrastruktur fisik hotel. Arsitektur vision. Fase ini juga merupakan inisiasi dari pengembangan arsitektur yang mengidentifikasi stakeholders, penyusunan visi, dan pengajuan untuk dapat memulai suatu pengembangan. Visi dari pemodelan arsitektur enterprise ini adalah A. Membuat perancangan arsitektur sistem informasi hotel yang selaras dengan kebutuhan end user dan kebutuhan bisnis di Horizon Hotel, sehingga menghasilkan model arsitektur yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja operasional hotel dalam memberikan layanan terbaik kepada tamu. B. Membuat rancangan sistem yang terintegrasi yang diharapkan kedepannya dapat diintegrasikan dengan sistem lain apabila penambahan sistem, sehingga sistem informasi yang baru nantinya dapat melengkapi sistem yang ada, sehingga menjadi sistem yang terintegrasi secara menyeluruh.
C. Dapat menghasilkan beberapa keuntungan dengan memberikan pelayanan berbasis teknologi tamu hotel. Salah satunya, proses sistem hotel yang sudah dijalankan akan lebih cepat karena proses pencarian data secara elektronik. D. Mengembangkan sistem informasi horizon hotel ke arah yang lebih baik dari segi efektivitas, efisiensi, dan keamanan. Stakeholder map matrix adalah proses pengidentifikasian, pengembalian kebijakan internal maupun eksternal dan keterkaitannya terhadap fungsi utama dan fungsi pendukung pada proses bisnis Horizon Hotels. Nomor 1, pemilik Horizon Hotels mempunyai kepentingan finansial dan strategis dalam kesuksesan bisnis Horizon Hotels. 2, manajemen hotel bertanggung jawab atas pengambilan keputusan strategis dan operasional hotel. 3, karyawan hotel menyediakan layanan langsung kepada tamu dan mendukung operasional hotel. 4, tamu hotel mencari akomodasi dan pelayanan hotel, memberikan pendapatan dan umpan balik kepada Horizon Hotels. 5, mitra bisnis menyediakan layanan dan produk pendukung bagi operasional hotel. Business arsitektur. Tahap ini bertujuan untuk mengembangkan target dari arsitektur visi yang menggambarkan bagaimana organisasi beroperasi untuk mencapai tujuan bisnis. Pada fase ini, salah satu aktivitas utama yaitu layanan tamu hotel akan digambarkan dalam notasi BPMN, Business Process Model and Notation. Di sini ada BPMN. Di sini ada aspek, kondisi saat ini, target ideal, gap, dan tindakan. Use case diagram. Di sini pelanggan bisa melakukan registrasi, lalu bisa melakukan login, mencari hotel, melihat detail, melakukan reservasi. Nah, lalu ada melakukan pembayaran, melihat modifikasi atau modifikasi reservasi, menghubungi layanan pelanggan, dan logout. Lalu staf hotel bisa mengelola reservasi, mengelola pembayaran, melihat check-in pelanggan, melihat check-out pelanggan, dan mengelola layanan kamar. Activity diagram staf hotel. Di sini staf akan melakukan login, lalu sistem akan mengecek apakah username dan passwordnya benar. Lalu staf bisa mengelola reservasi. Nah, sistem lalu mengecek ketersediaan kamar. Lalu staf mengelola check-in pelanggan. Sistem mengecek data pelanggan. Lalu staf mengelola check-out pelanggan. Sistem melakukan cek data pelanggan. Staf mengelola layanan kamar. Sistem cek layanan kamar pelanggan. Lalu logout. Activity diagram pelanggan hotel. Di sini pelanggan bisa melakukan login dan sistem melakukan cek username dan password. Lalu pelanggan mencari hotel, sistem menampilkan hotel yang dicari. Lalu pelanggan bisa melihat detail hotel. Lalu sistem menampilkan detail hotel dan pelanggan bisa melakukan reservasi. Sistem mengirim data reservasi ke staf untuk dikelola. Lalu pelanggan bisa melakukan pembayaran. Sistem memproses pembayaran dan mengirim datanya ke staf. Bila mungkin, pelanggan bisa melihat atau memodifikasi reservasi. Sistem menampilkan data reservasi. Pelanggan menghubungi layanan pelanggan. Sistem menghubungi pelanggan dengan layanan pelanggan. Lalu logout. Sequence diagram staf hotel untuk login. Jadi staf di sini melakukan akses halaman login, lalu memasukkan username dan password. Prosesnya itu dari database. Bila nanti username atau passwordnya salah, lalu balik lagi ke proses halaman login. Jika berhasil, maka akan masuk ke halaman home. Sequence diagram pelanggan hotel untuk login. Nah, di sini pelanggan akan melakukan akses login, akses ke halaman login dan memasukkan username password. Nah, di sini sistem akan melakukan proses apakah username dan passwordnya benar. Kalau benar, dia akan lanjut ke halaman home. Jika salah, akan balik lagi ke halaman login. Sequence diagram staf hotel untuk mengelola reservasi. Di sini staf membuka
buka halaman home, lalu buka halaman kamar, lalu entry kamar. 4. Menyimpan data kamar. Nah, jika data tidak dilengkapi, akan balik lagi ke sebelumnya, gagal disimpan. Nah, misalnya data sudah disimpan, akan muncul data berhasil disimpan. Di sini staf bisa mengedit data kamar. Lalu jika data tidak dilengkapi maka gagal. Bila data sudah dilengkapi maka data berhasil. Di sini juga staf hotel bisa menghapus data kamar. Misalnya data tidak dilengkapi, bisa nggak jadi, maka data bisa langsung disimpan. Sequence diagram pelanggan hotel untuk melakukan pembayaran. Di sini pelanggan bisa mengakses buka halaman home, lalu buka halaman pembayaran, lalu input pembayaran, simpan data pembayaran. Jika data pembayaran tidak dilengkapi, maka pembayaran gagal. Jika pembayaran dilengkapi, maka pembayaran berhasil. Information System Arsitektur. Arsitektur aplikasi pendukung, peran bisnis inti dan bisnis pendukung. Bisa didefinisikan berdasarkan kebutuhan informasi guna membantu pertukaran informasi antar peran bisnis. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Mahfudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari Farhan Mulyawan. Di sini ada kelas diagram horizon hotel. Di sini ada tabel hotel yang berisi alamat dengan tipe string, email dengan tipe string, hotel ID dengan tipe string, kamar dengan tipe list kamar, nama dengan tipe string, nomor telepon dengan tipe string, rating dengan tipe double, dan operasinya di sini ada dapatkan kamar, dipesan, tipenya list kamar, dapatkan kamar ditempati, tipenya list kamar, dapatkan kamar tersedia, tipenya list kamar, hapus kamar, tipenya void, tambahkan kamar, tipenya void. Dengan relasi satu hotel memiliki beberapa kamar, dan di tabel kamar ini berisi hotel dengan tipe hotel, kapasitas dengan tipe integer, nomor kamar dengan tipe string, reservasi dengan tipe list reservasi, room ID dengan tipe string, status dengan tipe status kamar, tipe dengan tipe string. Dengan operasi cek ketersediaan dengan tipe boolean, check in dengan tipe void, check out dengan tipe void, pesan kamar dengan tipe reservasi. Dengan relasi beberapa kamar memiliki satu reservasi. Yang ketiga ini ada tabel reservasi berisi check in date dengan tipe date, check out date dengan tipe date, kamar dengan tipe kamar, pelanggan dengan tipe pelanggan, reservasi ID dengan tipe string, dengan operasi get ID reservasi tipe string, get kamar tipe kamar, get pelanggan tipe tamu, get tanggal check in tipe date, get tanggal check out tipe date. Yang keempat ada tabel pelanggan yang berisi email dengan tipe string, nama dengan tipe string, nomor telepon dengan tipe string, pelanggan ID tipe string, reservasi dengan tipe list reservasi, dengan operasinya batalkan reservasi dengan tipe void, buat reservasi dengan tipe reservasi. Relasi antara tabel reservasi dengan pelanggan yaitu satu pelanggan memiliki beberapa reservasi.
Yang ketiga ini ada tabel status kamar yang berisi dipesan, ditempati, tersedia. Relasinya dengan hotel, satu hotel memiliki beberapa status kamar. Deployment diagram Horizon Hotel. Di sini ada database server yang berisi MySQL yang terhubung dengan web server yang berisi exam. Ya, web server ini terhubung dengan aplikasi web yang berisi browser, PHP, JavaScript. Package diagram Horizon Hotel. Di sini merupakan ada tabel staff hotel yang terhubung dengan sistem informasi hotel dengan tipe import, dan pelanggan yang terhubung dengan sistem informasi hotel dengan tipe import. Berikut merupakan entity relationship diagram Horizon Hotel. Di sini ada tabel staff yang berisi kolom yang berisi atribut ID staff, username, password, hotel. Di sini ada tabel hotel yang berisi alamat, rating, ID hotel, nama hotel, ada kamar hotel, ada tabel kamar hotel, tipenya ada berisi tipe, nomor kamar, ID kamar, nama hotel, status kamar, kapasitas. Berikut ada tabel pembayaran, ada berisi metode pembayaran, ID pembayaran, tanggal. Berikutnya ada tabel reservasi yang berisi check-in, ID reservasi, check-out, ID pelanggan. Berikut ada tabel pelanggan, ada yang berisi nomor telepon, email, username, password, ID pelanggan yang memiliki relasi satu staf mengelola beberapa hotel, satu staf mengelola beberapa kamar, satu staf mengelola beberapa pembayaran, satu staf mengelola beberapa reservasi. Dan untuk pelanggan yang memiliki relasi satu pelanggan memesan satu hotel, satu pelanggan memesan satu kamar, satu pelanggan memesan pembayaran memiliki beberapa pembayaran, satu pelanggan memiliki beberapa reservasi. Berikut merupakan halaman form untuk pelanggan. Di sini terdapat nomor ruang kamarnya yang terdapat harganya, kelasnya. Di sini terdapat kita bisa mengisi tanggal check-in, tanggal check-out, nama, telepon, alamat. Setelah itu pencet booking kamar. Halaman galeri untuk staff. Di sini berisi halaman staff untuk mengelola galeri. Tampilan halaman galeri. Di sini ada galeri dan kategorinya. Halaman galeri untuk pelanggan. Di sini untuk menampilkan galeri yang telah dikelola oleh staff. Halaman ganti password. Di sini pelanggan dapat mengganti password dengan memasukkan password lama, password baru, dan confirm password. Setelah itu memencet update. Halaman home untuk staff. Di sini berisi
tampilan pemesan baru, terdapat nama pelanggan, nomor telepon, alamat, tanggal masuk, tanggal keluar, dan kamarnya. Di sini juga terdapat kamar kosong yang belum ditempati. Halaman home untuk pelanggan. Di sini akan muncul apabila pelanggan telah memasukkan akun. Akan muncul tampilan seperti ini. Setelah itu halaman kamar untuk staff. Di sini berisi tampilan kamar untuk staff yang berisi nomor kamar, harga kamar, kelas kamar, dan gambarnya. Halaman kamar untuk pelanggan. Di sini merupakan tampilan kamar yang terdapat nomor ruangan, harga, kelasnya. Setelah itu ada halaman kategori galeri untuk staff yang berisi kategori galeri dan dapat menambahkan dengan mengklik add. Berikutnya ada halaman kelas kamar untuk staff. Di sini staff akan melakukan input kelas kamar atau mengedit, memodifikasi untuk tampilan kelas kamarnya. Berikutnya ada halaman kritik atau saran untuk pelanggan. Di sini pelanggan dapat memberikan kritik atau saran dengan mengisi nama, email, telepon, dan kritiknya di kotak kritik atau saran. Setelah itu klik send message. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Muhammad Rivaldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mahfudin. Di sini terdapat halaman tentang kami untuk staff yang menampilkan tentang hotel yang kami buat websitenya. Kemudian ada halaman user untuk staff. Di sini berisi daftar user yang telah login atau mendaftarkan di website kami. Dan juga di sini terdapat halaman user group untuk staff, teknologi arsitektur. Berikut adalah kondisi infrastruktur teknologi informasi yang diharapkan pada Horizon Hotels. Terdapat infrastruktur TI yang andal, memerlukan jaringan yang cepat, andal, dan aman. Hotel memiliki konektivitas internet yang stabil dan kuat untuk memastikan akses yang lancar ke sistem dan layanan online. 2. Memiliki sistem yang memungkinkan tamu untuk melakukan reservasi kamar dengan mudah melalui berbagai saluran seperti situs web hotel. 3. Adanya sistem pembayaran yang aman dan efisien, termasuk integrasi dengan penyedia pembayaran pihak ketiga dan pemrosesan transaksi yang cepat. 4. Mendukung sistem komunikasi internal yang efektif antara staf hotel seperti email, pesan instan, dan sistem telepon. Memiliki perangkat keras seperti server, komputer, printer, dan perangkat lainnya yang berfungsi dengan baik dan diperbarui secara teratur untuk menjaga keandalan dan kinerja sistem. Kesimpulan, setelah melakukan analisis sistem informasi dengan menggunakan TOGAF framework dari Horizon Hotels, maka dapat disimpulkan bahwa 1. Dengan melakukan analisis sistem informasi pada hotel dan dengan menggunakan TOGAF framework dapat diketahui aspek-aspek apa saja yang diperlukan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan organisasi bisnis dari Horizon Hotel pada proses yang sedang berjalan dalam perusahaan tersebut. 2. Dengan adanya permodelan sistem informasi, reservasi, dan pembayaran melahirkan sebuah model perencanaan arsitektur enterprise organisasi yang utuh dan lengkap, sehingga dapat diketahui tujuan bisnis yang ada pada Horizon Hotel itu sendiri. 3. Dengan adanya analisis dengan menggunakan framework TOGAF dapat membantu untuk memberikan solusi resiko yang dihadapi oleh Horizon Hotel. 4. Penerapan TOGAF ADM sebagai salah satu metode yang bisa digunakan untuk melakukan perancangan arsitektur enterprise diharapkan mampu meningkatkan kinerja sistem informasi pada Horizon Hotel sendiri sehingga semua aspek organisasi dapat terpenuhi. Saran
Dari kesimpulan yang sudah didapatkan, penyusun memiliki beberapa saran yang dapat dijadikan masukan, yaitu satu, usulan yang diberikan ini membantu mengetahui bagaimana kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh organisasi bisnis. 2. Usulan yang diberikan oleh penyusun ini dapat dikembangkan untuk menjadi pedoman sehingga perusahaan tersebut memiliki sistem dan dokumentasi yang berguna untuk mengembangkan sistem perusahaan di masa yang akan datang. 3. Analisis sistem informasi yang dilakukan pada laporan ini dapat diimplementasikan agar dapat digunakan untuk lancarnya suatu proses kegiatan yang berjalan di Horizon Hotel. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.